Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Giovanni Tuyu, NIM 230611040148, kelas 1C4, Prodi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah perkembangan manajemen. Namun, sebelum itu, kita masuk dulu dalam definisi manajemen. Nah, apa sih yang dimaksud dengan manajemen? Jadi, manajemen adalah proses pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan sumber daya manusia sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Nah, lanjut kita masuk dalam periode awal manajemen, yakni di bagian pengantar tentang prinsip-prinsip kuno, yaitu yang pertama ada Mesir kuno atau Mesopotamia, menggunakan perencanaan yang terstruktur dalam proyek-proyek besar seperti pembangunan piramida dan hierarki yang jelas antara pekerja dan supervisor. Kedua, Romawi kuno, terdiri dari struktur militer yang terorganisir dengan baik, dengan peran yang jelas untuk pemimpin, perwira, dan prajurit, dan sistem hukum yang terstruktur dan efisien untuk mengatur masyarakat. Ketiga, Tiongkok kuno, terdiri dari prinsip-prinsip Konfusianisme dan Taoisme yang memberikan pedoman tentang kepemimpinan yang berpusat pada etika, moralitas, dan keseimbangan alam. Dan yang keempat yaitu Yunani kuno, di mana filsuf-filsuf seperti Plato dan Aristoteles menyumbangkan pemikiran tentang organisasi sosial dan struktur pemerintahan yang efisien. Selanjutnya, salah satu contoh praktik manajemen yaitu pembangunan piramida Mesir, di mana dimulai dari perencanaan yang terstruktur. Nah, pembangunan piramida membutuhkan perencanaan yang sangat rinci, termasuk pengaturan pekerjaan, alokasi sumber daya, dan jadwal waktu yang ketat. Nah, kedua, hierarki dan pengaturan tenaga kerja. Adanya pembagian tugas yang jelas dengan berbagai spesialisasi pekerjaan seperti pengangkutan batu besar, konstruksi, dan penataan blok batu yang membutuhkan koordinasi yang cermat. Dan tiga, pengawasan ketat, di mana pemimpin atau pengawas bertanggung jawab untuk memastikan pekerjaan dilakukan sesuai rencana dan standar yang ditetapkan. Selanjutnya kita masuk dalam revolusi industri manajemen. Nah, revolusi industri adalah periode yang mengubah secara dramatis cara produksi, distribusi, dan organisasi kerja pada abad ke-18 dan 19. Perubahan ini juga mempengaruhi praktik manajemen secara signifikan. Beberapa aspek utama revolusi industri yang berdampak pada manajemen adalah penggunaan mesin dan teknologi, yaitu pengenalan mesin dan teknologi baru, seperti mesin uap, memungkinkan produksi massal yang lebih cepat dan efisien daripada produksi manual tradisional. Pembagian tenaga kerja, yaitu terjadinya pembagian tugas yang lebih spesifik mengarah pada spesialisasi pekerjaan yang lebih besar. Pekerjaan menjadi lebih tersegmentasi dan tugas-tugas spesifik dialokasikan kepada pekerja. Berikut perubahan dalam skala produksi, yaitu produksi tidak lagi terbatas pada skala kecil atau perumahan, tetapi menjadi lebih besar dengan pabrik-pabrik yang berkembang pesat. Selanjutnya, peningkatan efisiensi, yaitu berfokus pada efisiensi produksi dan penggunaan sumber daya yang lebih baik, dengan pemilik pabrik atau pengusaha yang mulai mencari cara untuk meningkatkan output dengan biaya yang lebih rendah. Lalu munculnya manajemen modern, yaitu adanya kebutuhan untuk mengelola pabrik-pabrik yang lebih besar dan kompleks, memicu munculnya prinsip-prinsip manajemen yang lebih sistematis dan terstruktur. Lalu pengembangan infrastruktur, yaitu perkembangan transportasi dan infrastruktur yang lebih baik seperti jaringan rel kereta api, jalan tol, membantu dan distribusi barang yang dengan lebih efisien. Dan perubahan sosial dan ekonomi, di mana revolusi industri juga menciptakan perubahan besar dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk urbanisasi massal dan pergeseran besar dari sektor pertanian ke sektor industri. Selanjutnya, kontribusi dari tokoh-tokoh utama. Yang pertama, Frederick Taylor. Kontribusi utama dari Taylor adalah pendiri ilmiah manajemen. Dia menekankan analisis pekerjaan, pengukuran waktu kerja, standar produksi, dan prinsip efisiensi untuk meningkatkan produktivitas. Ide-ide utama menekankan pada peningkatan efisiensi melalui pemisahan pekerjaan menjadi tugas-tugas yang sederhana,
pelatihan karyawan untuk tugas tertentu, dan penggunaan insentif finansial sebagai dorongan kerja. Kedua, Henry Fayol, teori administrasi. Kontribusi utama dari Fayol adalah mengidentifikasi fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengendalian. Konsepnya membentuk dasar bagi pendekatan administratif. Ide-ide utama dari dia adalah menekankan pada fungsi-fungsi dasar manajemen dengan pendekatan yang lebih terstruktur terhadap organisasi dan manajemen. Ketiga, Elton Mayo. Kontribusi utama Mayo adalah menyoroti pentingnya faktor-faktor sosial dan psikologis dalam motivasi pekerja dan produktivitas. Ide utama dari dia adalah menekankan pentingnya hubungan manusia di tempat kerja, memahami kebutuhan dan keinginan karyawan, dan pentingnya interaksi sosial dalam meningkatkan produktivitas. Keempat, W. Edwards Deming. Kontribusi utama dari Deming yaitu dengan membawa konsep-konsep manajemen kualitas, menggarisbawahi pentingnya perbaikan berkelanjutan, eliminasi pemborosan, dan fokus pada kepuasan pelanggan. Ide-ide utama antara lain penggunaan statistik utama pengendalian kualitas, pemberdayaan karyawan, dan peningkatan proses untuk mencapai kualitas yang lebih tinggi. Kelima, Joseph Juran. Kontribusi utama Juran juga terlibat dalam pengembangan konsep total dengan pendekatan pada manajemen kualitas yang berkelanjutan. Ide-ide utama yaitu konsep manajemen kualitas yang melibatkan perbaikan terus-menerus, fokus pada perencanaan kualitas, dan peningkatan proses. Selanjutnya kita masuk ke perkembangan teori manajemen. Nah, perkembangan teori manajemen mengalami evolusi yang panjang sepanjang abad hingga ke abad 20 hingga abad ke-21. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai sejarah perkembangan teori manajemen. 1. Pertama, awal abad ke-20, manajemen ilmiah, di mana Frederick Taylor memperkenalkan konsep manajemen ilmiah yang menekankan analisis kerja untuk meningkatkan efisiensi produksi dengan memperhatikan waktu dan gerakan. Kedua, era pertengahan abad ke-20, manajemen klasik, di mana Henry Fayol mengemukakan prinsip-prinsip manajemen dasar seperti pembagian kerja, otoritas, dan kesatuan komando. Lalu, birokrasi. Max Weber menguraikan model organisasi birokrasi yang menekankan aturan spesialisasi dan hierarki. Ketiga, periode pasca Perang Dunia Kedua, teori hubungan manusia, di mana Hawthorne di Western Electric menyoroti pentingnya faktor manusiawi dalam produktivitas manajemen sistem. Konsep organisasi sebagai sistem mulai diperkenalkan. Keempat, 1960-an hingga 1970-an, teori kontingensi adalah teori yang menekankan bahwa tidak ada pendekatan manajemen yang universal, melainkan bergantung pada konteks situasional. Kelima, perkembangan abad ke-21. Manajemen strategis. Pada era ini, manajemen strategis mulai menonjol, menekankan pengambilan keputusan strategis dan perencanaan jangka panjang. Manajemen kualitas total itu berfokus pada upaya perbaikan berkelanjutan dan kualitas produk dan layanan manajemen. Berikut perkembangan manajemen dalam konteks global dan teknologi. Nah, dalam konteks perkembangan manajemen, globalisasi dan teknologi telah memainkan peran penting dalam mengubah cara bisnis dijalankan dan dikelola, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dampak globalisasi terhadap manajemen meliputi perluasan pasar dan persaingan, keragaman karyawan dan budaya, manajemen lintas batas, peningkatan kompleksitas manajemen. Kedua, peran teknologi dalam perubahan praktik manajemen meliputi otomatisasi dan efisiensi, analisis data dan pengambilan keputusan, kolaborasi dan komunikasi, dan inovasi dan perubahan bisnis. Selanjutnya, evolusi praktik manajemen. Nah, praktik manajemen telah mengalami evolusi yang signifikan dari masa ke masa, terutama seiring dengan perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan persaingan global. Berikut adalah beberapa contoh perubahan praktik manajemen dari masa ke masa, beserta contoh-contoh penerapannya dalam perusahaan modern. Selanjutnya, tantangan terkini dalam manajemen, yaitu perubahan cepat dan ketidakpastian. Kedua, globalisasi dan kompleksitas.
Ketiga, ketidakpastian ekonomi dan geopolitik. Keempat, transformasi digital. Berikut kita masuk pada arah masa depan dalam perkembangan manajemen. Yang pertama, fokus pada inovasi dan fleksibilitas. Dua, pemimpin kolaboratif dan empati. Ketiga, peningkatan keberlanjutan. Keempat, peningkatan keterlibatan dan kesejahteraan karyawan. Kelima, manajemen berbasis data dan kecerdasan buatan. Penjelasan di atas kita bisa menarik sebuah kesimpulan, yaitu sejarah perkembangan teori manajemen menunjukkan adanya perjalanan yang panjang dari konsep sederhana hingga kompleksitas saat ini. Organisasi yang berhasil adalah yang mampu mengintegrasikan konsep-konsep klasik dengan teknologi dan kebutuhan sosial yang terus berkembang untuk mencapai tujuan bisnis mereka dengan mendasarkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.